Halo semuanya, gue Famiologi dan di video ini gue mau ngebahas tentang gimana proses rekrutmen di kantor gue yang gue rasa agak nyebelin deh. Sebagai gue yang jurusan manajemen SDM, gue kayak ngeliat satu trik licik yang bisa dilakukan SDM gitu. Semoga aja trik ini gak menyebar di Indo ya. By the way, kantor gue di New Jersey, US. Gue kerja sebagai video editor dan kantor gue itu kayak agency. Dia ngurusin dari ide konten, script writing, video editing, image ads, sampai return on ad spend, which is klien gue juga bakal bisa dapat duit dari uh, monetisasi akun akun media sosialnya lah gitu. Dan mereka nggak tahu ya, di klien-klien gue itu kayak lebih fokus ke Facebook dan YouTube gitulah. Pokoknya konteksnya kayak gitu. Terus yang bikin gue sebel dari proses rekrutmennya adalah by the way, mereka tuh sebelum masuk ke tahap interview dan lain-lain tuh dia di gue apply-nya kan sebagai video editor ya. Di banyak perusahaan luar selalu ngasih kita kayak challenge gitu dulu. Bukan challenge, kayak tugas untuk lu kerjain deh nih. Kayak gue pengen lihat gimana hasil lu dan gimana lu ngerjain video raw footage yang gue kirim ke lu. Nah pokoknya long story short, gue kerjain, terus gue dapet interview dan ternyata gue hampir keterima. Kenapa gue bilang hampir? Karena di kantor gue itu ada sistem challenge gitu, Bor. Anjing, aneh banget. Maksud gue kayak jadi ada 5 video editor yang keterima di perusahaan itu, yang hampir keterima di perusahaan itu. Tapi kita berlima tuh kayak diadu gitu, Bor, selama 1 bulan. Jadi video editor terbaik itu bakal dapat offering letter, which is dapat kontrak setahun dari kantornya. Yang kedua kemungkinan dapat kontrak, tapi challenge-nya ini selama 1 bulan tuh jadi bener-bener lomba aja gitu. Jadi kalau misalnya lu juara 1, lu dapat offering letter dan uang yang lebih besar dari peserta lainnya, terus kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya lu urutan kelima, ya lu cuma dapat paling sedikit lah. Nah di sini yang menurut gue agak nyebelin ya, masalahnya tuh video yang kita kerjain, kita berlima ini adalah video klien yang betul-betul dipakai untuk si perusahaan ini ke kliennya. Maksud gue kayak anjing, ini kayak taktik-taktik kapitalis untuk mengeruk tenaga kerja Asia, anjing. Maksud gue kayak anjing, lu bayangin deh, dia bisa nge-hire murah. Anggaplah video editor yang paling jelek lah, yang di urutan kelima. Anggaplah dia paling jelek secara misalnya visual atau apa gitu. Tapi kalau misalnya video itu tetap dipakai buat kliennya, itu anjing sih. Maksud gue kayak kliennya kan bayar kan tetap ya udah sama, tapi si perusahaan ini ngebayar si video editornya lebih murah karena dia mungkin lebih kurang atau apa. Maksud gue kayak anjing, ini taktik kapital yang paling anjing sih sejauh ini yang gue lihat ya dalam proses rekrutmen kerja. Terus maksud gue kayak gila ya, kepikiran ya orang segitunya ya nyari kerja. Tapi ya gimana ya, gue juga bingung deh anjing. Jadi kayak gitu proses rekrutmen di tempat kerja gue. Anjing kan, gue juga sebetulnya jadi bingung. Ditambah lagi gini,
selain proses rekrutmen yang kayak anjing, menurut gue mereka itu udah cukup ngeriset seberapa gaji kita di sini gitu. Dan menurut gue gaji yang ditawarin buat gue di sini yang mana udah pasti bagi mereka murah banget. Dia ngeriset ya udah, misalnya range video editor tuh di Indonesia berapa sampai berapa sih, terus di convert. Menurut gue ini ya, tapi ya mungkin dia ngerisetnya berapa harga video editor di Indonesia, range-nya dari berapa ke berapa, terus dia convert ke US dollar. Terus kalau misalnya harga tertingginya masih mereka anggap murah banget, dia pasti offering ke kita harga yang paling tinggi video editor di Indonesia gitu misalnya. Itu juga kayak, karena berasa banget gitu gaji yang gue terima. Ya walaupun kalau misalnya di compare sama kerjaan di Indonesia sebagai video editor cukup worth lah, karena gue betul-betul cuma ngedit video gitu. Kalau di Indo kan kadang lo jadi videographer juga, kadang lo jadi yang mikirin ide juga, ini mau bikin video kayak gimana gitu. Tapi menurut gue ya tetap anjing lah. Sebelum internet semasif ini mungkin orang-orang yang kerja remote dapat gaji yang masih oke lah, karena informasi tentang gaji misalnya video editor di zaman dulu nggak sebegitu transparannya. Kalau sekarang kayak lu mau nyari tahu gaji di suatu tempat ya udah lu tinggal googling aja, dan ditambah lagi AI kayak makin anjing juga kan ngasih informasinya, kayak cukup tepat juga masalah angka dan lain-lain. Dan itu akhirnya menurut gue jadi kenapa kita lahir di WNI anjing? Iya gak sih? Maksudnya kayak ya Allah sedih amat ya. Terus gue kemarin sempat ngobrol sama cewek gue gitu tentang kerjaan lah, dan tentang gaya hidup gitu. Gue lupa tentang apa gitu. Pokoknya jawaban gue tuh kayak ya mereka yang di luar Indonesia atau negara-negara barat ya enak karena mungkin gajinya lebih worth, sehingga dia bisa ngegunain waktu luangnya dia tuh untuk ngerjain hal yang lain untuk bisa dia fokusin gitu. Ya misalnya dia musisi tapi juga dia full time kerja gitu. Ya udah dia kerja cuma benar-benar buat makan aja. Dan dia bermusik ya udah bermusik. Setelah dia dapat gaji ya udah gitu aja, dan bisa lebih fokus, nggak kayak kita yang anjing UMR bor, lu tinggal di Jakarta UMR ngekos gitu, anjing buat kosannya udah 1 juta gitu. Terus buat makan, anggaplah makan tuh gocap sehari 3 kali makan warteg, itu udah 1,5, udah 2,5 lu ngasih nyokap bokap lu, terus lu nabung 1 juta lah sebulan, terus lu ngarep beli rumah, gila lu, gila, dan lu masih nganggep kita sebagai WNI itu baik-baik aja, gila, ada gila-gila ya lu. Ya tapi itu sih kurang lebih keresahan gue dalam konteks kerjaan dan bagaimana dunia kapital ini dan kapital secara global ini makin anjing. Semoga lo nggak dapet yang kayak gini gitu aja. Udah.